البيت النبي يا أهل الصفاء والمناجاة بخيت من حبكم يظفر بما. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Sebelum video kami lanjutkan, sebelumnya saya mohon maaf. Mungkin baru minggu depan saya bisa menentukan dan memilih sebagai pemenang giveaway yang memenangkan 2 paket buku Meditasi Kuantum dan Ma'rifatullah fi Sholah. Karena hari ini saya akan ke Jakarta dan Bandung untuk menghadiri sebuah pelatihan meditasi dan halakoh. Syahadat itu adalah pondasi atau pokok daripada iman, dan syahadat itu juga adalah pondasi atau pokok daripada Islam. Syahadat kepada Allah, penyaksian kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah, adalah menandakan bahwa seseorang itu beriman, maka disebut iman. Dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka menandakan bahwa seseorang itu adalah Islam. Iman dan Islam belum cukup apabila tidak adanya ihsan. Ihsan itu adalah pengenalan. Ihsan itu adalah penyaksian yang utuh kepada Allah, bahwa Allah meliputi diri kita dan Allah meliputi segala sesuatu yang Allah ciptakan. Allah sertakan sifatnya, Allah sertakan asmanya, Allah sertakan af'alnya, dan Allah sertakan cita rasanya, atau Allah sertakan zatnya di dalam segala sesuatu. Di dalam Allah menciptakan segala sesuatu. Pengenalan-pengenalan inilah pengetahuan tentang bahwa segala sesuatu yang ada itu diciptakan dari sifat, dari asma, dari af'al Allah. Itulah yang disebut ihsan. Ihsan adalah bagaimana diri kita merasakan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Ihsan di dalam iman, ihsan di dalam Islam, ihsan di dalam ihsan. Ihsan di dalam iman. Ihsan itu adalah menyatakan bahwa diri kita tidak berjarak. Kita tidak ada, yang ada hanya Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Allah yang ada di dalam pendengaran kita. Allah yang ada di dalam penglihatan kita. Allah yang ada di dalam segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Baik itu di dalam ucapan, di dalam pikiran, di dalam hati kita, di dalam cita rasa, di dalam kehidupan kita. Semuanya la haula wala quwata illa billah. Menyatakan diri kita tidak ada dan Allah nyata di dalam kehidupan kita. Itulah ihsan di dalam iman. Iman yang melahirkan ihsan. Pengetahuan kita bahwa kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah zat yang wajib kita sembah, yang wajib kita bergantung kepadanya, dan tidak ada sekutu, dan kita tidak menduakan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ikrar kita, penyaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Allah, kita nyatakan di dalam diri kita, kita nyatakan di dalam kehidupan kita, dan kita merasakan bahwa Allah itu jauh lebih dekat daripada urat leher kita. Disitulah ihsan di dalam iman.
yaitu kita merasa tiada daya dan upaya kecuali hanya Allah yang meliputi segala aspek kehidupan kita. Selanjutnya kita membahas tentang Islam. Kalau iman, kita beriman kepada Allah. Kalau Islam, kita berislam kepada siapa? Asbabul nuzul adanya Islam karena adanya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah menyatakan diri kita itu beriman, dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menyatakan bahwa diri kita adalah Islam. Jadi Islam adalah menyatakan di dalam kehidupan kita ini syariat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat itu tidak hanya sekedar sholat, zikir, puasa, zakat. Meskipun sholat, zikir, dan zakat serta ibadah haji itu adalah ciri pokok daripada umat Islam, daripada seseorang yang mengatakan dirinya Islam. Tetapi syariat di sini adalah syariat akhlak, kelakuan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Apabila kita mensyariatkan, mendhahirkan syariat Rasulullah, berarti tidak hanya dengan sholat, tidak hanya dengan zakat, tidak hanya dengan umroh, namun akhlak pribadi daripada Rasulullah itu kita zahirkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana menyayangi orang lain, bagaimana kita menerima keadaan, bagaimana Rasulullah memperlakukan orang-orang yang menyakiti beliau dan orang-orang yang mencintai beliau dengan kadar yang sama. Bagaimana Rasulullah selalu yakin meskipun beliau hidup di dalam kesederhanaan, beliau berjuang, beliau mengabdi kepada umatnya. Sampai-sampai Rasulullah selalu mendoakan, air matanya sampai keluar, kakinya sampai bengkak karena sujud kepada Allah. Itu semua karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menyayangi, begitu mencintai umat beliau. Lalu kita harus mengukur kepada diri kita, sejauh mana kita bisa menerima orang-orang yang menyakiti kita maupun orang-orang yang mencintai kita dengan kadar yang sama. Orang yang memusuhi kita, kita perlakukan yang sama dengan orang-orang yang mendukung kita. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana kita berusaha untuk selalu memaafkan, bagaimana kita harus menjaga hati kita, tidak hanya sekedar berzikir kepada Allah, namun bagaimana kita menjaga hati kita agar tidak tergores oleh sikap, perkataan, perilaku orang-orang di luar diri kita serta keadaan yang datang kepada diri kita. Dengan demikian, hati kita selalu bersih, hati kita selalu ada cinta untuk kita bagikan, untuk kita berikan kepada orang-orang di luar diri kita dan segala keadaan yang datang kepada diri kita. Melahirkan syariat Rasulullah adalah selalu merawat hati kita agar di dalamnya selalu ada ketulusan, selalu ada cinta, selalu ada rasa memaafkan, selalu ada rasa kelembutan, selalu ada rasa kesabaran di dalam menyikapi, menjalani kehidupan di dunia ini. Melahirkan sifat-sifat daripada Rasulullah, melahirkan syariat daripada Rasulullah, merasa dirinya adalah hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sehingga dia terikat dengan perintah Allah agar menjalankan yang wajib dan menjalankan yang sunnah, serta meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau menjalankan sholat 5 waktu, beliau menjalankan zakat, beliau menjalankan puasa, dan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah sebagai tanda bahwa beliau adalah abdun. Maka diri kita pun harus melahirkan syariat Rasulullah di dalam ritual beliau, di dalam kehidupan kita. Syariat yang berbentuk ritual, yaitu sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah sebagai tanda bahwa diri kita tidak lebih tinggi daripada Allah, diri kita tidak lebih mulia daripada Allah, diri kita tidak lebih agung derajatnya daripada Allah. Apabila kita mengaku sebagai orang Islam dan meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul bagi diri kita, sedangkan diri kita merasa sudah makrifat, kita tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa, tidak melakukan hal-hal ritual yang dijalankan oleh Rasulullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya diri kita telah mengingkari bahwa Rasulullah itu adalah Rasul kita, bahwa Rasulullah itulah yang menjadikan wasilah bagi diri kita agar hati kita sampai kepada Allah, hati kita sampai kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hati kita sampai kepada makom-makom orang-orang yang diangkat, dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam adalah orang yang menyatakan bahwa Rasul Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutannya, dan dia mengihsankan sifat, akhlak, dan pribadi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya. Sesungguhnya iman, Islam, dan ihsan bukan sesuatu yang berbeda, karena di dalam iman tidak ada gunanya apabila tidak mampu mengihsankan. Mengihsankan adalah menyatakan sifat-sifat Tuhan, nama-nama Tuhan, af'al atau perbuatan Tuhan di dalam dirinya, di dalam diri seseorang, di dalam diri seseorang yang beriman. Disitulah ihsan. Ihsan awalnya, sumbernya adalah la haula wala quwata illa billah dan inna lillah. Apabila diri kita sudah memahami, lalu menjalankan, meresapi, lalu merenungi dan menyelami la haula wala quwata illa billah dan inna lillah, kita pegang teguh di dalam kesadaran kita, di dalam pikiran kita, di dalam kehendak, di dalam hati kita, dan di dalam cita rasa kita, maka itulah yang dinamakan ihsan di dalam iman. Lalu ihsan di dalam Islam, yaitu kita menyatakan lagi di dalam kehidupan zahir kita ini akhlak daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyayangi, memberi, bijaksana, sabar, mengasihi, mencintai umatnya, mengasihi dan mencintai makhluknya. Itulah akhlak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iman itu hati kita menyatakan bahwa kita tiada daya dan upaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah menyontoh, mengaplikasikan, menumbuh kembangkan
akhlak dan pribadi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak dan pribadi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah buah daripada iman, yaitu buah daripada ainul yakin, hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita tidak Islam dan tidak menyatakan pribadi Rasulullah di dalam kehidupan kita, tidak mengihsankan akhlak Rasulullah di dalam kehidupan kita, maka iman kita hanya mereka-reka, Islam kita pun mereka-reka. Kita membuat ukuran sendiri, kita membuat kesimpulan sendiri, kita membuat definisi sendiri. Sedangkan ukuran yang sempurna di dalam mengimani Allah itu adalah ada di dalam akhlak, ada di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian, semoga manfaat. Jadi ingat, iman kita ihsankan, Islam kita ihsankan. Karena itulah hakikat diri kita. Iman itu bersumber dari ruh kita, di saat ruh kita bersaksi kepada Allah. Dan Islam itu setelah kita dilahirkan dari rahim ibu kita, maka kita bersahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus.